Orang tua ini menurut Bro Norman kesalahan apa yang Begini, dilakukan Gibran? kalau Anda cari itu nggak ketemu. Jadi karena mereka itu otaknya otak udang. Sadis juga omongannya Iya. Bro Kanjeng ini. Bener. Nggak usah. Jadi apa mau kita lakukan, kita nggak mempan orang-orang ginian nih. Kan hati ya, persoalan hati ya. Memang mereka ciptakan. Pokoknya apa yang dilakukan oleh pemerintah, mereka nggak suka. Catat. Seru pastinya, di mana kita melihat sekarang sejumlah orang tua. Sejumlah orang tua itu harusnya jadi teladan, jadi contoh buat kita-kita yang muda tentunya. Tetapi orang tua ini yang notabene mantan jenderal atau jenderal mantan, saya nggak tahu nih, jenderal mantan apa mantan jenderal ya. Membuat ulah yang lucu menurut saya. Sebenarnya ini nggak layak untuk dilakukan oleh para mantan jenderal. Ada yang jenderal bintang 4 malah, ya toh. Ada beberapa orang mantan kepala staf. Salah satunya meminta Presiden Prabowo untuk memecat wakil presidennya. Dalam hal ini Mas Gibran Rakabuming. Ini menjadi tertawaan publik gitu lah. Ke seluruh rakyat Indonesia. Sikap seperti jenderal-jenderal ini menyatakan demikian. Saya yakin 90% itu menuding tuh jenderal-jenderal. Kok begitu jadi jenderal ya? Banyak tanggapan negatif itu. Saya lihat di YouTube, wah sudah aki-aki, udah tua, udah bau tanah. Ini ngapain lagi Pak Tri seperti ini? Oh ya, ada Pak Tri ya, yang paling senior ya. Sayang sekali ya kalau Pak Tri dibawa-bawa. Ini masyarakat. Masyarakat mengatakan, ini bukan zamannya Orde Baru. Zaman Orde Baru itu, presiden bisa dipilih melalui MPR. Dipilih dan diberhentikan. Ini presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Ya. Nah, apa urusannya dengan jenderal-jenderal ini? Nah, ini tanggapan ya. Jadi tanggapan kita jangan dibawa serius. Emang saya kelihatan serius Pak Kanjeng? Iya. Kalau dibawa serius, nggak selesai urusan. Karena ini lucu ya. Bawa enjoy aja. Iya. Coba lihat Pak Tri sudah ompong begitu, ya kan? Kita lihat ada tanda tangannya. Saya nggak yakin kok Pak Tri bisa kejeblos seperti ini. Orang yang saya hormati loh, wakil presiden itu, mantan Panglima ABRI, mantan Panglima, jenderal yang terganteng pada waktu itu. Ya, saya yakin ya kayaknya Pak Tri ini dijerumuskan. Oh ya, dijerumuskan oleh kelompok-kelompok ini. Bahaya ini. Saya kepengen anaknya harus nuntut. Saya juga anaknya juga nggak ikhlas ini diginiin, bapaknya diginiin. Saya yakin. Oh, anaknya Pak Tri, maksud Bro anaknya Norman. Pak Tri. Iya ya, kalau kita ingat iya. anaknya Pak Tri itu ada 2 yang jenderal juga, jenderal Angkatan Darat sama Belum jenderal mantunya. polisi. Belum lagi mantunya Pak. Sih nggak ini? Ada dua apa? Pak Tri ini dimanfaatin yang pertama nih. Dimanfaatin. Oleh kelompok ini, kelompoknya nggak suka. Nah, salah satu kan dimotori oleh Pak Fahrul Raji. Pak Fahrul Raji kan tetangga saya. Tetangga saya berjuang sama Pak Fahrul Raji itu waktu sama-sama membela Pak Jokowi. Dia di Bravo 5, saya di Pernusa. Oh, iya. Ya, saya udah ingatkan ke mantan Menteri Agama ya kan? Iya, itu udah kita protes. Saya protes tuh di kalau nggak salah di iNews TV itu saya dipanggil tentang Pak Menteri Agama ini ngebelain FPI. Ternyata dia ngepen sama FPI. Sudah tahu bahwa ini kelompok ini ada kelompok yang sudah dilarang. Kok kenapa? Nah, kalau saya melihat ya, ini settingan. Apa? Bisa saja yang pertama tadi, ini jerumuskan. Ya, mungkin Pak Tri disodorkan begitu aja itu apa? Suruh tanda tangan tanpa dibaca lagi. Tapi kan Pak Tri belum pikun Bro Kanjeng. Bukan begitu, namanya orang tua. Masih bisa mencerna. Benar, kan? benar. Oh, ini nggak benar atau ini benar. Kalau seandainya betul apa yang dikatakan bahwa itu tamat riwayatnya Pak Tri. Tamat riwayatnya Pak Tri di mata masyarakat. Oh, di mata masyarakat. Ya, di mata pengagumnya. Di mata para purnawirawan.
Pak Tito orang dihormatin kok. Pak Jokowi sangat menghormati banget. Iya. Ya kan setiap ada acara Pak Trisno selalu dipanggil. Kok kenapa jadi demikian? Nah, saya tidak berburuk sangka ya. Pak Tri tiba-tiba berubah, ya mungkin dimanfaatin. Nah, kalau ini dimanfaatin, usut. Ini siapa nih janda-janda yang kurang ajar ini? Kategorinya udah kurang ajar. Kurang ajar. Saya anggap otak udang semua di sini. Tapi kalau otak udang itu kan, otak udang itu apa itu ya? Isinya busuk semua. Jadi kalau sudah otak busuk, semua busuk dianggapnya. Sayang sekali ya. Sayang. Ya. Padahal mereka di masa aktif. Waduh, kita hormatin ya tentara. Kan Kenapa? Saya ini anak kolong masalahnya. Oh. Saya berani. Ini nggak benar ini. Orang dihormati tiba-tiba justru melakukan di masa tuanya Pak Tri, tiba-tiba hanya sedikit masalahnya. Dia menandatanganin itu, ya kan, tidak konstitusi, suruh copot si Gibran. Ya, sedangkan Gibran aja dipilih oleh rakyat Indonesia, itu masalahnya. Mimpi gitu ya. Sama saja mendenial hasil pemilu, hasil pilpres. Pilih antitesisnya Pak Jokowi. Betul, jadi mereka ini kelompoknya Anies semua nih. Oh. Ya, jadi kelompoknya Anies ini, salah satu ini. Belum nanti kelompoknya Rafi Harun. Ada lagi kelompoknya tuh. Ya. Berarti ini masih konteksnya residu pilpres, masih sakit hati. Lepas dari sakit hati, memang mereka nggak ada jalan lain, apalagi suasana sekarang ini kan korupsi diberantas habis. Ya kan, uang korupsi itu yang namanya yang terlibat itu kan ngeluarin duit untuk mereka ini. Lu demo, lu bikin ulah, bikin apa? Itu yang terjadi sekarang ini. Ini tadi nih. Nah, kelompok-kelompok ini yang mana? Inilah ya yang di kelompoknya si Anies ini. Jadi kelompoknya Anies ini yang agama kemarin itu kelompok Anies itu. Itu banyak orang PKS itu, saya tahu benar itu. Yeah. Kayak kelompoknya si Egy. Mau mengeruhkan suasana. Sudah banyak kok yang melakukan itu. Ya sudah, kita nggak usah gitu-gitu. Kita udah tahu. Kalau Pak Jokowi digituin, kita udah tahu. Dari zamannya gubernur juga Pak Jokowi diperlakukan seperti itu. Ya, kita diam. Tapi diam itu bukan berarti tidak ngelawan. Diam bukan berarti setuju. Iya. Oh. Ya. Jadi apa perlakuan adu domba dengan matahari kembar lah. Ya kan? Ada lagi sekarang itu si Gibran lagi diusut lagi nih, apa ijazahnya. SD, SMP, SMA. Gibran itu konstitusi loh. Udah melalui tahapan-tahapan. Melalui pemilihan pilpres langsung rakyat yang memilih. Sebenarnya orang tua ini menurut Bro Norman kesalahan apa yang dilakukan Gibran? Kalau Anda cari itu nggak ketemu. Jadi karena mereka itu otaknya otak udang. Sadis juga omongannya Bro Kanjeng ini. Bener. Nggak usah. Jadi apa mau kita lakukan, kita nggak mempan orang-orang ginian nih. Kan hati ya. Persoalan hati ya. Memang mereka ciptakan. Pokoknya apa yang dilakukan oleh pemerintah, mereka nggak suka. Catat tuh. Apa dari kelompoknya janda-janda ini, ada kelompok ini, kelompoknya Egy, kelompoknya siapa lagi itu? Roy Suryo, kelompoknya si Harun. Rafi Harun. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo, ya kan? Sebaiknya kayak apa itu nggak akan mereka akui itu catat. Seperti itulah, makanya saya bilang otak udang. Ya, jadi tapi kan membuat gaduh aja. Nah, oleh karena itu saran saya sehingga anak-anak muda makin antipati nanti. Ya, saran saya kepada Bapak Presiden ini Prabowo tegaslah. Artinya stabilitas politik ini perlu diperhatikan. Kalau kita ribut gitu, kapan kita ngebangunnya? Kapan kita ini? Diganggu terus. Ada ketegasan. Nah, saya alhamdulillah Pak Jokowi punya ketegasan kemarin ini. Dia undang pengacara.
Oh, yang terkait dengan disinformasi dan fitnah soal ijazah palsu. Ya, soal yang lain juga. Ini kalau minggu ini berhasil, uji cobanya di situ. Iya, tapi sampai sekarang belum ada laporan. Nah, kita tunggu aja dari tim hukumnya ya. Pak Jokowi ke kepolisian. Saya melihat yang seolah-olah pembiaran. Kalau saya lihat ini ya, pembiaran, polisi ngebiarin, ya BIN, Bais ngebiarin, kok dibikin seperti ini. Ada lagi ribut misalnya antara Habib Rizik dengan kelompok lain. Ada apa ini? Ini perlu kita pertanyakan ini. Ya, jadi ini salah satu kalau yang namanya janjian sebagian ya. Ya kita jangan fokus ke jenderal. Ini salah udah kita anggap kan salah. Justru ini mana? Justru dia nggak berpatah jadi lirik orang kok. Kemarin ini Mas Gibran jadi wapres. PDI minta. Anies minta. Ini beneran ini? Bener, minta Gibran jadi Anies minta Gibran. Wah, ini informasi baru nih. Loh, enggak, bacanya ketinggalan. Iya, makanya. Karena kan istilahnya ibarat air dan minyak itu, Bro Kanjeng. Nggak mungkin Anies mau 2024 kemarin. Anies berapa kali datang ke rumah Gibran di Solo. Minta untuk jadi wakilnya. Nggak mau Gibran. Karena Gibran itu ikonnya anak muda. Kita ngeliat ke depan, bukan ngeliat ini. Kalau kita semua sudah membawa tanah lah ya, apalagi jadi jenderal ini semua ini udah bawa tanah semua lah, nggak usah aneh-aneh lah, ya kan? Nah, apalagi Pak Tri sudah mau 90 ya, atau 90 saya nggak tahu. Iya, jadi udah kalau saya Pak Tri ini kalau memang betul dia sadar menandatanganin itu, dia tahu persoalannya, masuk kotak saya anggap. Apa konsekuensi masuk kotak itu menurut Bro Kanjeng? Tidak dihargai lagi oleh masyarakat, rakyat. Ya, tapi kalau seandainya saya minta pengakuan dari Pak Tri, benar dia menandatangani kenapa? Karena dipaksa atau karena dia tidak tahu? Harus anaknya tanya. Oh, jadi sarannya Bro Kanjeng untuk mengklarifikasi apa yang sudah beredar 2 hari ini. Saya yakin anaknya juga nggak setuju itu. Anak-anaknya Pak Tri yang sekarang masih aktif di kemiliteran, di TNI, harus bertanya ke ayahnya. Pak, ini benar Bapak sadar tanda tangan ini gitu? Iya. Kalau seandainya saya tanda tangan aja, ya kan saya nggak tahu apa isinya, usut gitu, kelompok gitu, mencelakakan TNI, menjelekan ABRI akhirnya, menjelekan TNI, gara-gara ulas berapa segelintir orang ini. Iya. Paham ya yang saya maksud ya? Karena anaknya Pak Tri masih aktif dan petinggi juga di Angkatan Darat. Juga anaknya. Ya, kalau nggak salah udah bintang 3. Pak Riagudu itu Panglima. Iya, mantunya Pak Tri. Mantunya orang Lampung itu. Pasti nggak suka bapaknya digituin. Saya yakin ya. Nah makanya saya setengah nggak percaya gitu ya kok Pak Tri. Dan sekarang tahu jadi Pak Tri itu lagi dihujat orang sekarang ini. Di mana-mana dihujat. Itu kayaknya konyol juga ya petisi itu ya. Kalau misalnya yang ditongolin fotonya Pak Tri yang ompong gitu dan waduh kasihan ini suara dari rakyat loh ini. Harusnya demi menjaga marwah para jenderal atau mantan jenderal ini atau Pak Prabowo harusnya agak sedikit bersikap tegas ini. Ini sudah merusak marwah para pensiunan TNI. Betul. Jadi kalau saya lihat Pak Prabowo ini saya minta ketegasannya ya. Jadi saya sebagai relawannya Pak Jokowi dan Tulen sekarang menjadi relawannya Pak Prabowo. Ya kan, saya tetap backup Pak Prabowo, organisasi kami. Tapi kami minta ketegasan. Bapak kerjanya sudah bagus. Dengan Pak Jokowi sebenarnya cari panggung. Sebenarnya Pak Rodi ini udah tua cari panggung lagi lah. Buat apa cari panggung? Ya udahlah, pokoknya jangan sampai gue dilupain lah. Pak Rodi masih eksis. Ya saya kenal Pak Rodi, itu tetangga saya kok. Ya tapi kan banyak cara untuk mencari panggung ya kan, untuk eksis. Karena kan kemarin ini yang janda-janda itu Pak Rodi yang istilahnya koordinatornya ya. Iya, jangan-jangan dia yang setting ini. Pak Rodi ini. Saya tahu Bravo 5 itu sepanduk dan segala macam itu ngambil dari saya semua kok. Sekjennya itu Mayor Jenderal siapa almarhum gitu.
ke rumah saya, kan tetanggaan gitu. Menurut Bro Norman, Purnawirawan ini kan punya organisasi ya, kalau nggak salah namanya Pepabri. Pepabri, Ya kan? ada veteran juga ada. Ketuanya, Legiun veteran. ketuanya kalau nggak salah kalau Pepabri ini kan Pak Agung Gumelar. Ya, Pepabri perlu membuat statement nggak? nggak usah. Tambah keruh suasananya. Tambah kru. Keruh. Oh. Saya yakin Pepabri itu menyesali sikapnya Pak Tri. Orang yang kita hormati, kok bisa kejeblos, kok bisa kegiring seperti itu. Ya kan? Kalau ini benar, malu-maluin dia masuk kotak lah dah. Udah masa tua, namanya udah bagus, tiba-tiba ada kasus ini, masuk kotak. Mudah-mudahan ini bisa dijernihkan kembali. Mudah-mudahan ada pernyataan. Saya yakin mungkin ada pernyataan ya dalam waktu dekat ini, dari keluarganya atau dari siapa. Iya kan? Pak Tri kan orang ngerti organisasi, ngerti masalah konstitusi. Orang Pancasila. Bukan hanya Pak Tri, Bro Norman. Saya pikir mereka itu semuanya orang-orang yang sudah khatam masalah kenegaraan, kebangsaan. Apalagi kan itu yang kita lihat kan itu. Iya kan, apalagi masalah hukum tata negara. Bahwa sistem pemilihan presiden langsung, presiden dan wakil presiden itu satu paket. Ya. Mereka menganggap bahwa sekarang ini masih zaman Orde Baru. Mereka dipilih bukan oleh MPR, tapi oleh rakyat secara langsung, one man one vote. Apa urusannya Jadi, mereka mendesak Prabowo, Presiden Prabowo untuk memecat Gibran sebagai wapres? Makanya tadi saya bilang ini lucu. Kalau nggak boleh dibilang naif gitu loh. Jadi kalau saya melihat orang-orang ini nggak siap menghadapi perkembangan Indonesia. Undang-undang dasar aja udah berapa kali berubah kok. Mereka tetap aja ngotot zaman 45. Ini masalahnya itu. Mereka dengan sikap ini ya sama aja tidak menghargai Pak Prabowo yang sesama jenderal juga. Iya. Kan begitu. Kalau mereka menghargai Pak Prabowo, ya kan? Nggak perlu ada statement seperti ini. Bangga dong seharusnya. Iya. Seharusnya bangga. Udah tuh menyarankan kepada Pak Prabowo, hati-hati. Emang lu siapa? Si Parul Roji itu menyarankan. Emang siapa? Ada tuh di pidatonya saya lihat itu. Apa nih maksudnya Pak Roji ini seperti ini? Mungkin mereka khilaf barangkali ya. Apa? Mereka khilaf barangkali. Ya saya masih mencoba untuk mencari hal-hal yang positif. Apa sih sebenarnya? Ya orang khilaf kan namanya manusia kan biasa. Sudah kehilangan akal mereka. Kehilangan akal sehat. Kehilangan sehat. Jadi saya bilang itu otak udang. Catat otak udang. Ya kan? Udang itu otaknya busuk semua. Keteladanan apa yang diwariskan oleh orang tua yang seperti itu maksud saya? Padahal kita kan 2035 tahun lagi itu bonus demokrasi. Nggak bisa ditiru lah yang kayak gitu-gituan itu. Saya berani begini kan sana kolong masalahnya. Silakan dengan siapapun dia saya berani berdebat kok. Ini kehormatan. Udah seorang jenderal yang dihormatin mencapai jenderal, udah pernah megang jabatan ini. Kok begitu? Disesali. Mudah-mudahan Pak Tri ini kepelinsut, itu aja saya nggak bakal. Iya, ya Pak Tri jalan aja udah susah kok. Iya. Terus disodorin mungkin itu piagam itu kan, Pak tanda tangan kan belum nggak dibaca, tanda tangan aja. Dipikir mungkin Pak Tri nggak diedarin kemana-mana gitu kan? Ya, perbuatan mengadu domba itu kan perbuatan setan setahu saya. Sebenarnya, ya, kan? menurut dia sehingga dia halal-halal saja. Jangan ngomong Nation itu udah nggak mempan lagi lah. Lu mau ngomong apa juga nggak mempan. Sedih juga saya melihatnya. Hah? Sedih juga saya. Lah iya, lu mau ngomong lucu-lucu, mau ngeluarin buku pasal sekian nih nggak mempan. Hukum sekarang udah pakai ini aja. Sekarang jenderal tadi itu menurut Bung ya, sebagai host ini, tontonan yang 8 poin itu, apa analisa, apa kesimpulannya itu? Saya kan tadi mengatakan itu lucu. Kalau nggak boleh saya mengatakan itu naif. Makanya saya menggunakan bahasa yang agak... Anda kan masih pakai logika kan? Iya, lucu kan? gitu loh. Kalau saya udah nggak pakai logika lagi. Kalau Bro tadi langsung melihat itu otak udah. Jadi nggak perlu dibahas sebenarnya. Iya. Kalau dibahas semua sakit hati. Ribut sini. Jadi khusus kelompok ini, yang jenderal ini yang ada berapa ratus orang itu kelompok oposan.
Ya nggak ada masalah kalau Iya. mereka mengambil Karena sikap oposannya di kalangan oposisi. jenderal ini. Mm-mm. Nah, dia atasnya siapa? Anies. Kita harus tahu itu. Terus kelompok apa PP apa tuh yang agama itu, yang Egy Egy Sujana tuh kelompoknya kan ada lagi tuh. Iya, iya. HTI jangan-jangan. HTI udah jelas. dibubarin. Udah jelas. Udah dilarang. Iya, tapi kan masuk ke situ kan. Oh. Lari ke situ. Figur di atas siapa? Anies juga. Ini jahat loh nih. Ini kelompok ini jahat. Nah, makanya saya bilang Pak Presiden ini harus tegas. Menteri Polkamnya harus tegas ini. Habis politik ini harus bagus. Ya kan? Apa kira-kira solusinya jika itu yang terjadi? Usut. Usut. Usut siapa yang diusut? Kelompok di situ. Siapa yang nyodorkan ini ke Pasalnya apa? apa? Pasalnya apa ya? Kalau pasalnya urusannya ya. Usut ini menjatuhkan nama seseorang kok ini. Oh, Oh, siapa yang ngerjain bapakku gitu ya? Iya. Ya? Kalau saya masih keluarganya Pak Tri, saya maju, saya usut. Siapa? Pak Tri itu orang kita hormati. Menurut Bu Norman nggak mungkin Pak Tri melakukan ini karena memang kesadaran beliau sendiri. Umur. Jalan aja sudah kadang-kadang ya kan? Sudah nggak mampu berpikir. Jadi jahat ini, oknum-oknum di sini jahat nih memanfaatkan Pak Tri untuk kepentingan kelompoknya dia. Diusut ya? Usut. Saya nggak tahu loh, anaknya mungkin kita lihat ya, anaknya seperti apa reaksinya. Apa setuju Pak Tri tanda tangan itu atau tidak? Saya kepengen bersuara. Saya ingin bersuara. Saya ingin Pak Fabri bersuara. Karena ini menjelekkan nama. Bagaimana dengan Panglima TNI? Bagaimana? Bagaimana dengan Panglima TNI? Perlu bersuara juga nggak? Mereka dianggap junior. Oh, dia have junior. Ya udah, ini kan mainan kalangan itu ya, sepuh-sepuh semuanya. Tapi kalau dalam konteks menjerumuskan tadi itu loh. Ya, dijerumuskan. Ya kan, Kalau saya Panglima prediksi, TNI kan juga perlu dong mengklarifikasi. kalau Pak Tapi Tri benar ngomong, tahu iya nggak memang ini? benar saya yang tanda tangan, Dan saya sadar, selesai, udah. saya sadar artinya apa? Pak Tri berarti seperti yang Bro tadi katakan sama aja Dikenang orang, nama tapi baiknya jelek, sendiri. nama baiknya Oh. jelek, itu aja. Tapi kalau misalnya Pak Tri enggak, saya nggak tahu saya disodorkan, saya tanda tangan, rakyat Indonesia pasti maklum, udah tua, Memaafkan. iya kan, udah aki-aki. Iya, iya. Udah sepuh, semua udah bawa tanah, wajar lah, ya kan. Nah, yang saya anggap itu yang yang nggak nyodorin itu siapa? Saya yakin di antara mereka. Faro Razi lah. Belum tentu juga. Oh, belum tentu. Nanti Ada lagi oknum nih. di telepon Pak Roji lo enak aja. Terus siapa dong yang nyodorin? Siapa? Kan koordinatornya yang bikin Kan ada statement juga kan iya. Faro Razi. Itu. Nah, siapa coba? Baru Itu yang harus dijawab. ya. Jadi itu dulu yang diusut.